Apa yang dimaksud dengan novena? Novena adalah doa yang diucapkan selama 9 hari berturut-turut untuk memohon rahmat khusus atau memperingati peristiwa penting dalam iman. Novena adalah sebuah bentuk doa yang dilakukan dalam waktu 9 hari berturut-turut, yang berasal dari tradisi Katolik dan memiliki akar dalam praktik doa yang panjang dalam Alkitab. Novena seringkali dilakukan untuk memohon bantuan Tuhan dalam suatu niat khusus, atau sebagai bentuk persiapan untuk merayakan suatu perayaan liturgi atau peristiwa penting dalam kalender gereja. Praktik ini sangat dihargai oleh umat Katolik karena dianggap sebagai cara yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa yang intens dan penuh pengharapan. Novena adalah bentuk pengabdian pribadi yang juga dapat dilakukan secara komunitas, dan sering melibatkan doa-doa khusus kepada Yesus Kristus, Bunda Maria, atau santo-santa yang menjadi pelindung dalam tradisi Katolik. Dalam artikel ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan novena, sejarahnya, tujuan dan manfaatnya, serta berbagai jenis novena yang ada dalam gereja Katolik. 1. Pengertian novena. Kata novena berasal dari bahasa Latin, novem, yang berarti 9. Oleh karena itu, novena adalah suatu bentuk doa yang dilakukan selama 9 hari berturut-turut. Praktik ini tidak hanya terbatas pada satu jenis doa tertentu, tetapi bisa mencakup berbagai macam doa, baik doa pribadi maupun doa liturgi yang dipimpin oleh seorang imam atau pemimpin rohani. Biasanya, novena dilakukan dengan penuh perhatian dan pengabdian dalam jangka waktu yang terstruktur selama 9 hari berturut-turut. Setiap hari dalam novena memiliki tema dan fokus doa tertentu, dan umat Katolik akan berdoa secara khusus untuk memohon rahmat atau berkah Tuhan, meminta pertolongan dalam kesulitan, atau untuk menyiapkan hati dalam menghadapi perayaan liturgi besar. Novena dapat dilakukan secara pribadi oleh individu atau dalam bentuk persekutuan doa bersama di gereja atau kelompok-kelompok doa. Doa yang dibacakan bisa berupa doa biasa, doa devosi tertentu, atau bisa juga melibatkan meditasi terhadap bacaan Alkitab, serta renungan-renungan rohani. 2. Sejarah novena. Praktik novena memiliki akar sejarah yang dalam tradisi gereja Katolik. Meskipun istilah novena baru dikenal pada abad ke-12, bentuk doa 9 hari berturut-turut sudah ada jauh lebih awal. Salah satu sumber sejarah yang mengindikasikan praktik doa 9 hari adalah peristiwa yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 1:12-14, di mana para rasul dan Maria, ibu Yesus, berdoa bersama selama 9 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, menunggu kedatangan Roh Kudus. Peristiwa ini dikenal dengan nama novena Pentakosta, yang menjadi dasar utama untuk praktik novena dalam tradisi Katolik. Dalam peristiwa itu, para rasul berdoa dengan tekun dan penuh harapan menanti pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Inilah yang kemudian melatar belakangi tradisi novena yang dilakukan oleh umat Katolik untuk memohon pertolongan Tuhan dalam berbagai hal. Seiring berjalannya waktu, praktik novena diperluas tidak hanya untuk perayaan Pentakosta, tetapi juga untuk berbagai tujuan lain, seperti memohon rahmat dalam mengatasi penyakit, mencari perlindungan bagi keluarga, atau sebagai bentuk persiapan untuk merayakan hari raya besar, seperti Natal, Paskah, atau perayaan santo-santa tertentu. 3. Tujuan dan manfaat novena. A. Memperdalam kehidupan doa pribadi. Salah satu tujuan utama novena adalah untuk memperdalam kehidupan doa pribadi umat Katolik. Dengan berdoa selama 9 hari berturut-turut, seseorang diajak untuk lebih tekun dan konsisten dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk membentuk kebiasaan berdoa yang lebih mendalam dan penuh pengabdian. B. Menyediakan waktu untuk refleksi dan pertobatan. Novena memberi kesempatan untuk melakukan refleksi dan pertobatan. Dalam beberapa kasus, orang yang melakukan novena dapat menggunakan waktu 9 hari tersebut untuk merenung tentang kehidupannya, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dan berusaha untuk mengubah aspek-aspek tertentu dari kehidupannya yang perlu diperbaiki. C. Mencari pertolongan Tuhan dalam kesulitan. Novena seringkali dilakukan ketika seseorang menghadapi kesulitan besar dalam hidup, seperti penyakit, masalah keluarga, atau masalah keuangan. Dalam situasi-situasi tersebut, novena menjadi cara untuk mengungkapkan kepercayaan penuh kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan. D. Persiapan untuk perayaan liturgi. Selain digunakan untuk memohon rahmat atau pertolongan dalam berbagai hal,
Novena juga seringkali dilakukan sebagai persiapan untuk merayakan hari raya atau perayaan liturgi penting, seperti Natal, Paskah, atau perayaan Santo-Santa tertentu. Dalam hal ini, novena membantu umat untuk menyiapkan hati mereka dan meningkatkan kesadaran rohani menjelang perayaan tersebut. Menghormati santo atau santa tertentu. Novena juga bisa dipersembahkan kepada seorang santo atau santa yang menjadi pelindung, dengan tujuan untuk meminta doa mereka atau memperoleh bantuan dalam menghadapi masalah hidup. Misalnya, novena Santo Antonius dari Padua seringkali dilakukan oleh mereka yang sedang mencari sesuatu yang hilang, atau novena kepada Santa Teresa dari Lisieux untuk memohon rahmat penghiburan dan kedamaian. 4. Jenis-jenis novena dalam Gereja Katolik. Terdapat berbagai jenis novena yang dilakukan umat Katolik, dan masing-masing novena memiliki tujuan dan cara pelaksanaan yang berbeda. Beberapa di antaranya yang paling populer adalah A. Novena Pentakosta. Novena Pentakosta adalah novena pertama yang dicatat dalam sejarah Gereja Katolik. Doa ini dimulai pada hari kenaikan Yesus ke surga dan berakhir pada hari Pentakosta, yang merayakan turunnya Roh Kudus. Novena ini bertujuan untuk mempersiapkan diri dalam menyambut pencurahan Roh Kudus dan memperdalam kehidupan rohani. B. Novena Natal. Novena Natal adalah doa 9 hari yang dilakukan sebagai persiapan untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Novena ini dimulai pada tanggal 16 Desember dan berakhir pada tanggal 24 Desember, malam kelahiran Yesus. Dalam novena Natal, umat Katolik berdoa untuk merenungkan makna kelahiran Kristus dan mempersiapkan hati mereka untuk merayakan peristiwa besar tersebut. C. Novena Paskah. Novena Paskah adalah doa yang dilakukan sebagai persiapan untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Novena ini biasanya dimulai pada Jumat Agung dan berlanjut hingga hari Paskah. Novena Paskah memiliki fokus pada refleksi atas penderitaan dan kematian Kristus, serta kebangkitannya yang membawa kemenangan atas dosa dan maut. D. Novena Santo, Santa tertentu. Selain novena liturgi, ada juga novena yang dipersembahkan kepada santo atau santa tertentu, yang menjadi pelindung seseorang atau kelompok. Misalnya, novena Santo Antonius dari Padua, novena Santo Yosef, novena Santo Perawan Maria, dan sebagainya. Setiap santo atau santa ini dipilih untuk membantu umat berdoa dalam masalah tertentu, seperti mencari bantuan dalam urusan rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, atau kesulitan lainnya. Novena untuk kesembuhan. Novena ini dilakukan untuk memohon kesembuhan atau pertolongan Tuhan dalam masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Novena untuk kesembuhan seringkali diiringi dengan doa-doa khusus yang meminta agar Tuhan memberikan penyembuhan dan kekuatan untuk melalui ujian hidup. 5. Cara melakukan novena. Untuk melakukan novena, umat Katolik bisa mengikuti beberapa langkah sederhana, meskipun masing-masing novena bisa memiliki doa khusus yang berbeda. Menentukan niat doa. Sebelum memulai novena, penting untuk memiliki niat atau tujuan tertentu. Ini bisa berupa permohonan pribadi, pertolongan dalam situasi sulit, atau sebagai persiapan untuk merayakan suatu peristiwa liturgi. Mempersiapkan doa, biasanya, setiap hari dalam novena memiliki doa tertentu yang harus dibaca. Doa ini bisa berupa doa devosi atau doa khusus untuk hari tersebut, tergantung pada jenis novena yang dilakukan. Doa setiap hari. Novena dilakukan selama 9 hari berturut-turut tanpa terputus. Setiap hari, umat Katolik berdoa sesuai dengan doa yang telah disiapkan, dengan keyakinan penuh bahwa doa yang dipanjatkan akan didengar oleh Tuhan. Kesabaran dan ketekunan. Novena mengajarkan kesabaran dan ketekunan dalam doa. Meskipun doa belum langsung dikabulkan, umat diajak untuk tetap berdoa dengan penuh harapan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. 6. Keutamaan novena. Melakukan novena memiliki beberapa keutamaan yang penting dalam kehidupan rohani umat Katolik, antara lain. A. Memperdalam relasi dengan Tuhan. Melalui novena, seseorang dapat memperdalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa yang teratur dan intens membawa umat lebih dekat kepada Tuhan dan membuka hati mereka untuk menerima anugerah-Nya. B. Mengajarkan kesabaran dan kepercayaan. Novena mengajarkan umat untuk bersabar dalam berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan waktunya. Kesabaran ini membantu umat untuk tetap teguh dalam iman dan tidak mudah menyerah. C. Memperkuat iman.
Melalui novena, umat Katolik dilatih untuk memperkuat iman mereka kepada Tuhan. Dengan berdoa secara teratur, seseorang belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Dan menumbuhkan semangat persaudaraan. Novena juga bisa dilakukan dalam bentuk komunitas, yang mempererat ikatan persaudaraan di antara umat Katolik. Doa bersama dalam novena menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara mereka. 7. Kesimpulan. Novena adalah salah satu tradisi penting dalam Gereja Katolik yang menawarkan kesempatan untuk memperdalam kehidupan doa, memperkuat iman, dan mempererat hubungan dengan Tuhan. Sebagai praktik doa yang dilakukan selama 9 hari berturut-turut, novena memiliki banyak manfaat bagi umat Katolik, baik dalam kehidupan pribadi maupun komunitas. Melalui novena, umat Katolik diajak untuk bersabar, tekun, dan penuh harapan, serta mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan.